Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri saya dulu. Saya Pramuditya Rizky Muhammad Fauzi dari kelas Karyawan Informatika. Selamat pagi, Bu. Di sini sedikit akan menjelaskan atau menjabarkan apa yang sudah saya kerjakan tentang tugas yang diberikan, yaitu soal kalkulator sederhana serta konversi nilai. Ya, mungkin di sini kita akan mulai dari struktur C++ tersebut dulu. Oke. Nah, di sini ada include iostream yang saya gunakan, include stlib.h, lalu include windows.h. Itu apa sih fungsinya ini sebenarnya? Itu untuk membuat sintak-sintak yang mungkin tidak ada di default agar bisa jalan dengan semestinya atau tidak error. Lalu di sini akan kita temukan integer atau pendeklarasian variabel, mulai dari deklarasian kode, angka, juga ada pendeklarasian kelas agar bisa dipanggil di manapun kita mau. Juga ada pendeklarasian double, mulai dari rumus tambah, kurang, bagi, kali, dan modulus. Mulai dari kelas tambah, di sini ada kelas rumus, yaitu yang kita pisahkan sesuai dengan namanya. Di sini mulai dari kelas tambah, kelas kurang kita pisahkan satu persatu. Yaitu di sini ada variabel yang sudah kita deklarasikan sebelumnya, tambah sama dengan angka ditambah angka 2. Begitu juga dengan rumus-rumus yang lain, mungkin berbedanya dari rumusnya kita pisahkan menjadi beberapa kelas. Mulai dari kelas ini ya, kita mulai dari kelas Yujang 3. Sebelumnya mohon maaf, saya memberikan nama kelas yang apa ya, nggak tahu apaan gitu, tapi nggak apa-apa, biar unik aja, biar mudah diingat juga sebenarnya. Di sini ada menu awal, yaitu Yujang 3 ini mendeklarasikan menu awal yang akan kita tampilkan di awal pertama kita akan buka program tersebut. Di sini terdapat judul ya, tugas algoritma, lalu ini NIM saya ya. Di bawahnya ada pilihan menu, mulai dari kalkulator, menu konversi, juga menu exit. Di sini kita akan disuguhkan dengan pernyataan silakan masukkan kode menu. Lalu di sini dideklarasikan menjadi apa yang kita inputkan sebelumnya itu akan menjadi sebuah variabel atau tertampung dalam variabel kode 2 yang mana sudah kita deklarasikan sebagai integer sebelumnya di atas, di paling atas. Lalu masuk ke kelas kedua, yaitu Yujang 2, yaitu masuk ke dalam menu konversi nilai huruf. Di sini kita namakan Yujang juga ya, tapi perbedaannya ada di belakang, yaitu Yujang 2. Di sini akan ditampilkan range atau apa ya namanya? Intinya range lah ya, batas lah. Jadi antara nilai itu kita deklarasikan atau kita beri keterangan sebelumnya di sini agar kita bisa tahu patokannya. Apa yang berapa kita inputkan nanti akan kita bisa selaraskan atau kita cocokkan dengan range yang sudah tertera ini. Mulai dari 1 sampai 20 akan bernilai E, 21 sampai 40 bernilai D, 40 sampai 60 bernilai C, 61 sampai 80 nilainya D. Begitu juga sampai 81 sampai dengan 100 nilai A. Juga di sini kita sediakan menu khusus untuk exit. Lalu di sini kita akan disuguhkan juga dengan pernyataan silakan masukkan nilai angka. Di sini kita akan memasukkan nilai angka yang kita inputkan sesuai dengan yang kita inginkan dan kita cocokkan dengan range yang sudah tertera di atas ini. Lalu di sini kita akan deklarasikan apa yang kita inputkan sebelumnya itu akan bernilai nilai yang sudah kita deklarasikan di atas. Lalu kita lanjut ke void nilai 2, yaitu kelas nilai 2. Yang mana di sini akan mulai dengan perhitungan atau pengkondisian. Apa yang kita inputkan sebelumnya akan kita cross check lagi di sini.
yaitu dengan conditional if. Mulai dari nilai 8, nilai lebih besar dari 80, n, ini n ya, ini adalah n, yaitu untuk, jadi dimana kita nilai pertama ini sudah di cross check oleh komputer, lalu akan mencocokkan juga nilai yang kedua, yaitu lebih kecil sama dengan 100. Jadi range nilai 80 sampai dengan 100, maka disitu akan dieksekusi pernyataan nilai huruf adalah A. Lalu apa sih ini yang di bawahnya? Yang bawahnya adalah pernyataan yang akan keluar setelah atau beriringan dengan pernyataan di atas, itu lagi tanda tanya, dan ada pernyataan 1 atau kosong, dimana 1 itu bernilai true atau benar. Jadi kita akan mengulangi lagi gitu. Jadi lagi di sini maksudnya apakah kita akan menginput kembali range atau angka yang kita masih penasaran gitu, tanpa harus mengulang atau merun atau mengcompile filenya kembali. Nah, di sini kita mendeklarasikan apa yang kita inputkan sebagai KK1. Lalu di sini ada sistem color atau istilahnya kita merubah tampilan yang kita jalankan. Kan kita tahu sendiri command prompt basisnya hitam putih ya, bosen gitu. Jadi di sini biar cantik aja, kita rubah mulai dari font colornya sama background yang nanti ditampilkan. Nah, langsung di sini kita ada if conditional lagi, yaitu apa yang kita inputkan tadi yang antara 1 atau kosong, kita kasih kondisi dimana kalau misalkan apa yang kita inputkan adalah 1, maka di sini akan mengakses sistem CLS atau kita mengclear apa yang sudah kita proses sebelumnya agar menjadi halaman kosong kembali. Lalu setelah menjadi kosong, kita menggunakan nilai 2 atau kita mengakses lagi kembali nilai 2 ini, kelas ini lagi kita akses kembali. Maka kita akan bisa menginputkan kembali ini, silakan masukkan nilai angka kembali, kita akan bisa mengulang kembali apa yang kita proses sebelumnya gitu. Karena dimana kita akan memanggil kembali kelas nilai 2, otomatis dia akan mengakses lagi dari awal, yaitu menggunakan Yujang 2. Dia akan memanggil kelas yang di atasnya ini. Lalu misalkan kita menginputkannya 0, maka di sini akan ada sistem exit atau menyudahi. Lalu setelah disudahi, maka akan diklirkan kembali, kita akan memanggil Yujang 3 atau menu utama yang mana ada tadi pernyataan pertama. Lalu di sini ada if conditional lagi, yaitu kode 2. Kode 2 adalah yang di menu awal tadi bernilai variabel kode 2. Misalkan kita inputkan 1, kita akan mengakses kembali yang kalkulator. Jika 2, maka akan kembali lagi ke nilai 2 atau kita akan mengakses yang barusan kita akses. Lalu misalkan kita di sini ada else. Nah, else di sini adalah dimana kalau kita menginputkan tidak sesuai dengan ini, maka di sini kita akan diakseskan dengan Yujang 3 kembali, atau kita akan mengulang lagi pemanggilan Yujang 3. Begitu juga dengan kode 2. Jadi kita akan disuguhkan dengan nilai 2 atau balik lagi ke sini. Lalu di sini ada tidak jauh beda, hanya bedanya di sini range nilai yang berbeda dari pernyataan awal. Kalau di sini mulai menurun atau range nilai B yang akan ditampilkan. Nah, dengan pernyataan seperti yang tadi hanya beda angka. Sebegitu seterusnya hingga kita mencapai range nilai yang mana akan ditampilkan huruf E atau nilai 1 dan nilai lebih kecil sama dengan 20. Jadi range 1 sampai dengan 20. Lalu kita lanjut kembali. Di sini ada else if nilai sama dengan 0. Ini apa? Karena tadi kita pas disuguhkan dengan menu awal tadi, kita ada pilihan menu yaitu 0 atau kita akan keluar. Jadi dimana kita akan mengetikkan 0, kita akan memberhentikan proses. Lalu di sini ada else. Ini untuk apa sih else yang ini? Ini adalah pernyataan akhir dari pernyataan sebelumnya. Misalkan pernyataan sebelumnya tidak ada yang cocok atau tidak ada yang bernilai true,
menurut komputer, maka di sini akan ditampilkan nilai yang Anda masukkan salah. Kenapa bisa salah? Karena tidak sesuai. Misalkan kita contoh 101, itu maka akan tampilkan ini. Setelah menampilkan ini, kita akan mengakses lagi-lagi pernyataan lagi untuk mengakses kembali apakah kita akan mengakses kembali pernyataan yang sebelumnya atau maksudnya menu sebelumnya, karena tidak perlu repot-repot kita keluar kembali. Begitu seperti sebelumnya sama. Sini juga ada kan pilihannya 1 atau 0. Kalau misalkan kita menginputkan selain apa yang kita mau gitu kan, bahkan akan menampilkan ini lalu memanggil kembali Yujang 3 atau menu awal. Lalu kita masuk ke kelas Yujang. Tadi kan Yujang 1, Yujang 2, Yujang 2, Yujang 3, ini Yujang 1. Nah, di Yujang 1 ini ada menu sederhana dari kalkulator, atau ketika kita mengetikkan 1 di menu yang Yujang 3, maka dia akan mengakses kelas yang Yujang pertama atau menu kalkulator sederhana mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Juga tidak lupa kita sediakan menu exit karena mungkin itu akan diperlukan. Lalu di sini kita sama masukkan kode menu, lalu dideklarasikan dengan deklarasi maksudnya akan dideklarasikan, akan disimpan di variabel sudah dideklarasikan, yaitu variabel kode. Lalu masuk ke kelas menu. Di sini ada kelas menu yaitu mengakses Yujang. Yujang ini akan diakses di kelas menu ini, kita pisahkan juga. Lalu otomatis dia akan membawa variabel kode. Nah, di sini kita akan main lagi di if kondisional, dimana misalkan kodenya lebih besar dari 6 atau kodenya lebih kecil dari 1, maka akan sistem menampilkan kode yang Anda masukkan tidak sesuai. Silakan masukkan ulang kodenya ya. Lalu sebelum itu kita clear dulu agar lebih rapih dan seperti halaman baru. Lalu di sini ada else if, yang mana kodenya tadi 6 di sini bisa terlihat ya, exit. Jika kita mengakses angka 6 atau kita menginputkan 6, maka sistem akan pause, atau ini seharusnya exit ya, sistem exit. Lalu di sini ada else if, kode sama dengan 1, yaitu mengakses penjumlahan atau pertambahan. Di sini kita akan dimintai inputan berupa variabel angka 1 dan angka 2. Lalu di sini mengakses kelas yang kita paling atas itu ada kelas-kelas rumus, yaitu mengakses kelas tambah. Lalu akan menampilkan hasil penjumlahan, panggil lagi angka 1 yaitu variabel yang kita inputkan, angka 2 dan sama dengan tambah atau variabel yang terdapat pada kelas tambah. Lalu tidak lupa kita akan tambahkan lagi, siapa tahu kita akan mengakses rumus-rumus lainnya. Sama seperti sebelumnya, juga ada verifikasi kalau pilihannya bukan 1 dan 0, maka akan mengakses ini seperti sebelumnya. Begitu juga seterusnya. Di sini ada kode 2, maka akan mengakses pengurangan. Juga kita memanggil kelas pengurangan. Juga variabel kurang yang itu berupa rumus di atas. Juga sama seperti yang lainnya, ada kali, ada bagi, ada modulus juga ya, di sini sama, cuman beda rumus. Juga ada di sini menu verifikasi jika pilihannya bukan 1 dan 0 atau kakak ini. Lalu sini ada kelas menu 2. Menu 2 ini akan memanggil Yujang 3 atau menu awal. Dan ini adalah pertama kondisional, yang dimana kita mengakses atau menjalankan dan mengcompile file ini, maka akan muncul menu 2, yaitu memanggil kelas Yujang 3 yaitu menu awal, dan di sini membawa variabel kode 2 yang sudah diinputkan. Jika bernilai 1 atau kita inputkan 1, maka akan mengakses kelas menu atau kelas yang berupa kalkulator. Jika kita mengakses 2, maka akan mengakses nilai 2 atau konversi bilangan atau konversi nilai tadi. Jika tidak
sesuai menu, maka akan keluar, atau tidak sesuai yang kita harapkan. Lalu di sini adalah integer main, atau sebenarnya ini inti dari semuanya, dan inilah yang mengontrol semuanya. Di sini kita tambahkan sistem color 0A. Untuk apa ini? Untuk merubah agar lebih ciamik atau lebih tidak membosankan tampilan CMD yang hanya hitam saja. Di sini kita akan ganti-ganti, nanti kita bisa cek aja. Lalu setelah mengakses ini settingan color, maka akan mengakses menu 2 atau kelas yang di atasnya tadi, yang akan mengakses Yujang 3, lalu memverifikasi apa yang kita pilih dalam inputan tersebut. Ya, mungkin sedikitnya seperti ini penjelasan dari coding saya yang cukup sederhana. Kita akan langsung coba saja ya pada hasilnya setelah kita compile dan run. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, akan muncul tampilan awal, yaitu di sini ada judul, ada pilihan menu, kalkulator konversi, dan 3 itu exit. Kita akan coba mulai dari kalkulator. Kita tinggal inputkan 1, lalu tekan enter, maka akan mengakses kelas Yujang yang tadi, yaitu kalkulator sederhana. Di sini juga terdapat submenu, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Kita akan coba pengurangan ya. Kita inputkan 2, enter, maka akan seperti tadi menampilkan masukkan angka pertama. Kita coba dengan 4, angka keduanya 2. Saat kita tekan enter, maka akan timbul hasil di sini. Hasil pengurangan adalah 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Lalu seperti tadi yang saya jelaskan, di sini akan menampilkan kembali pertanyaan, yaitu lagi. Jika kita menjawab 1, maka kita akan mengulang kembali dan bisa mencoba kembali apa yang sudah di sini tampilkan dalam menu. Kita coba 1 ya. Dia akan mengakses kembali dengan warna yang berbeda. Kita mencoba lagi perkalian misalkan. Kita inputkan 3, enter, inputkan angka pertama, inputkan angka kedua, maka akan timbul hasilnya di sini. Begitu lagi-lagi kita akan ditanyakan dengan lagi apa tidak. Misalkan kita menjawab tidak, 0, enter, maka dia akan kembali ke menu utama. Di menu utama kita akan coba nomor 2, yaitu konversi nilai. Setelah kita enter, sini kita akan disuguhkan dengan range nilai yang sudah kita beri keterangan agar kita bisa mencocokkan dengan apa yang kita inputkan, apakah benar sesuai dengan range yang tertera apa tidak. Juga di sini akan ada disediakan menu exit, yaitu ketika kita menginputkan 0 maka akan keluar program. Kita akan coba nilai terkecil, yaitu coba kita inputkan 1, apakah benar akan bernilai E. Kita coba saja. Setelah kita enter ternyata benar, nomor nilai huruf adalah E. Terus lagi-lagi kita ditanyakan dengan apakah mau lagi apa tidak. Kita coba dengan lagi. Kita coba dengan menginputkan angka yang besar, 98 misalnya. Ya, lagi-lagi benar, di sini akan menampilkan nilai huruf A dan ditanyakan lagi apa tidak. Kita coba dengan nilai yang tidak sesuai dengan pertanyaan. Coba kita nilai 10, maka kan di sini ada kan pilihannya cuma 1 dan 0, masa kita input 10. Lalu ketika enter, kita akan kembali lagi ke menu awal. Kita akan coba di menu kalkulator kembali. Kita inputkan yang di sini tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam menu. Kita coba lagi 12 ya. Maka akan keluar lagi pernyataan kode yang Anda masukkan tidak sesuai. Silakan masukkan ulang kodenya ya. Ya, kita enter, kita akan disuguhkan kembali pada menu awal. Jadi kita tidak perlu bersusah payah untuk keluar. Kita compile kembali, kita run kembali, kita mencoba lagi fungsi yang lain. Mungkin di sini saya emang sengaja disatuin antara dua tugas biar lebih enak aja gitu. Ya, mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jika banyak salah-salah kata, aku mohon dimaafkan. Mungkin itu dari diri pribadi, tanpa mengurangi segala rasa hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.